Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya kembali lagi bersama saya di podcast saya Kodri Rianto. Nah, kali ini saya kedatangan tamu istimewa dari mahasiswa Semarang, yakni di Universitas PGRI Semarang, yang dimana beliau ini aktif di sebuah organisasi IMADE atau Ikatan Mahasiswa Demak. Dan juga beliau ini selain fokus di organisasi juga memiliki pekerjaan sampingan. Nah, mari kita simak cerita beliau. Mari kita sambut narasumber kita. Selamat siang Mas Huda. Siang Mas. Bagaimana perjalanannya ke sini? Untuk perjalanan alhamdulillah ya lancar-lancar saja sih Mas. Baik, bisa perkenalkan diri Masnya dari mana, terus memilih jurusan apa di UGRIS? Izin Mas, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Huda. Saya berasal dari Bonang, Demak. Saat ini saya menempuh di perguruan tinggi itu di jurusan pendidikan ekonomi di Universitas PGRI Semarang. Nah, Masnya kok bisa memilih jurusan tersebut? Apa nih alasannya? Dari rekomendasi teman atau emang keinginan sendiri gitu? Kalau itu sih aslinya dari rekomendasi dari orang tua saya, dan saya juga tertarik pada ekonomi. Kenapa saya memilih ekonomi? Karena saya tertarik dengan ilmu ekonomi, terutama bagaimana cara mengelola sumber daya dan memahami cara segmen pasar tersebut. Jadi tentang membahas pemasaran gitu ya Mas ya? Iya. Nah, terus apa nih yang paling menarik di jurusannya Mas nih? Yang paling menarik itu mempelajari bagaimana teori ekonomi dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, dan yang menantangnya lagi itu teori-teori tersebut bisa dipraktekkan di dalam kehidupan real di dunia lapangan. Itu Masnya pernah dikasih tugas praktik itu nggak Mas? Untuk semester saat ini sih belum ya. Mungkin pas waktu magang, kan ada waktu magangnya. Paling pas magang bisa dipraktekkan seperti itu. Bagaimana kehidupan sehari-hari Masnya di sana? Kan jauh juga ya. Kehidupan sehari-hari saya di Semarang itu, dulu saya itu laju. Sekarang kan saya ngekos, dan saya mempunyai pekerjaan Shopee Food di daerah Semarang. Sebelum kerja jadi driver Shopee Food, saya pernah bekerja jualan es pisang hijau, dan sebelumnya saya pernah jadi yang nata bliat gitu loh. Kalau saat ini jadi driver Shopee Food, saya sibuk banget. Aktivitas sehari-hari saya, yang pertama, kuliah saya kan dimulai dari hari Senin sampai Kamis. Ya, di Senin sampai Kamis itu mulai perkuliahan itu di pagi terus di jam 7, biasanya itu sampai siang sekitar jam 2-an. Dilanjut terus habis siang itu ada rapat organisasi. Saya di sana mengikuti 2 organisasi, yaitu di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi, itu di lingkup kampus, dan yang kedua saya mengikuti di IMADE, Ikatan Mahasiswa Demak, di luar kampus. Dan setelah itu
di waktu luang atau di malam hari. Saya meluangkan waktu untuk bekerja sampingan untuk memiliki penghasilan Buat tambahan lah. tambah-tambahan ya. Nah, seperti itu Mas. Pernah merasa kesulitan gak nih Mas dalam membagi waktu? Kan sibuk banget kan ya, dari kuliah terus organisasi, pekerjaan sampingan. Nah, kesulitan gak tuh Mas? Bagaimana cara Masnya membagi waktu gitulah? Pernah sih, apalagi pas ada tugas kuliah yang deadline-nya Mepet. sangat-sangat mendadak. Biasanya dosen kan Suka ngek gede. tugas kan jujuk dadakan, Iya. harus kumpul ke tepat waktu gitu ya. Ya. Pas ada kegiatan organisasi full 1 hari, dilanjut nanti ada kegiatan Orda Imade ini, ada rapat. Nah, itu kan seharian full. Yang pertama, pas saya mengikuti seminar nasional di Hima, saya itu sempat-sempatkan mengerjakan tugas sambil mendengarkan seminar nasional itu. Sambil ngerjain tugas itu Mas ya? Iya. Nah, dilanjut pas jam itu kan selesai sampai jam 3-an sore. Iya. Terus dilanjut ada rapat di Imade sampai paling ya habis maghrib gitu. Terus siap-siap, habis maghrib bersih-bersih, sholat, terus dan itu saya langsung lanjut bekerja sampingan sebagai driver Shopee Food. Itu kegiatannya apa aja Mas di Imade itu? Kegiatannya itu ada banyak. Di Imade kan kegiatannya itu kan dibagi per divisi. Iya. Ada 4 divisi. Itu belum termasuk dari ketua umum dan pengurus harian. Dibagi per divisi itu, yang pertama ada divisi kaderisasi, terus ada divisi kewirausahaan dan kominfo, terus yang terakhir ada divisi sosma. Dan saya itu mengikuti di divisi sosma. Kegiatannya itu selama saya mengikuti MADE itu ada 3 program kerja. Yang pertama, kemarin pas bulan puasa, saya membantu bagi-bagi takjil di wilayah Demak sini bersama anak-anak Imade dan orda-orda di luar kampus lainnya. Terus habis itu ada kegiatan ziarah kan sosma kan kepanjangannya sosial keagamaan. Berarti tentang keagamaan itu Mas ya. Peduli sama masyarakat Demak. Kalau misal ada bantuan atau butuh donasi, terus dari sosma kita ikut partisipasi, ikut mendonasikan yang membutuhkan itu. Kemarin ziarah di Sunan Kalijaga sama di Sunan Kudus. Terus kegiatan terakhir baru kemarin di sini ada Imade mengajar. Sosialisasi ya Mas ya? Iya. Itu bagaimana Masnya bisa tertarik ikut di Imade? Itu kan direkomendasi atau emang melihat ada organisasi Demak itu kan sesama daerah terus ikut gitu? Saya tertarik dengan Imade itu. Saya itu aslinya itu introvert Mas. Iya. Ya, karena di lingkup kampus ada organisasi Imade dan saya sendiri inisiatif ingin menambah pertemanan, pengalaman juga, terus ingin memperluas public speaking. Karena saya belum bisa public speaking.
sambil latihan ya Mas ya? Sambil latihan gitu. Jadinya saya awalnya iseng-iseng, terus saya mengikuti di organisasi IMAD itu, Mak. Yang paling berkesan apa tuh Mas pada saat mengikuti organisasi tersebut? Dari kan sekian banyak kegiatan gitu. Paling berkesan itu yang kemarin, yang seperti saya sebutkan kemarin itu ada IMAD mengajar. Kemarin IMAD mengajar di SMK Miftahul Ulum. Oh ya. Itu saya baru pertama kali, Mas, ikut kegiatan tersebut. Enggak, mengajar itu. Oh. Karena apa ya? Saya itu dulu tuh aslinya enggak suka organisasi. Terus saya mulai mengikuti organisasi, terus saya mendalami organisasi itu, terus akhirnya saya lebih tertarik dengan organisasi tersebut. Terus kemarin saya disuruh mengajar dan baru pertama kali saya jadi pemateri. Terus itu sebuah pengalaman bagi saya pertama kali jadi pengajar di situ, dan bisa saling tukar ilmu dengan teman-teman di SMK Miftahul Ulum, terus tambah relasi saya dan sharing session dengan teman-teman di Miftahul Ulum Joglo. Berarti itu emang sebelumnya belum pernah melakukan yang kegiatan seperti itu ya Mas ya? Belum pernah, Mas. Terus kesulitan Masnya pada saat kuliah nih kan bentar. Dari organisasi tadi, terus kan Masnya juga mempunyai pekerjaan sampingan ya Mas ya? Yeah. Nah itu pertama kali yang Mas rasakan pada saat melakukan tersebut apa tuh Mas? Kan kok bisa kepikiran ngambil driver food gitu? Saya mengambil itu di fleksibel waktu, Mas. Soalnya kerjanya itu sangat tergantung dari diri saya sendiri. Mau kerja ya kerja, mau libur ya libur. Soalnya itu bebas berarti ya? Bebas. Itu enggak ngikut bos. Lah dulu kan saya pernah jualan di Banjir Kanal Semarang. Saya punya bisnis pisang hijau itu saya nggak bisa bagi waktu antara kuliah, organisasi, fokusnya kerja terus. Boleh diceritakan sedikit nggak ini? Ya boleh, silahkan Mas. Dulu pas jualan es pisang hijau itu mulai dari jam 3. Itu kan jam 3 pagi atau sore itu Mas? Sore. Itu kuliah saya kan mulai pagi, selesai biasanya kan jam 2-an. Ada waktu 1 jam saya terus mandi, bersih-bersih, terus sambil mempersiapkan bahan-bahannya untuk berangkat jualan di Banjir Kanal. Dan sampai sana kan perjalanan setengah jam. Iya. Nah, sampai sana jam 3:30, terus prepare. Jam 4-nya saya jualan. Habis jualan itu maksimal sampai jam 10 malam. Lama juga ya Mas ya? Ya, tapi kalau laris ya cepat. Habis maghrib selesai. Sampai jam 10 malam, terus dilanjut pulang sampai kos itu sekitar jam 11-an. Jam 11 belum bersih-bersih itu Mas. Terus lanjut beli pisang di pasar. Kan ada. Langsung beli bahan itu Mas? Iya. Beli pisang di pasar, biasanya belinya sekitaran 100-150 gitu. Terus dilanjut saya kupasi buat saya kukus. Kukus itu sekitaran 2 jam Mas, ngukus pisang itu. Iya. 2 jam berarti sampai jam 2-an, jam 2 malam. Jam 2 malam terus dilanjut besoknya lagi kuliah pagi. Langsung non stop itu Mas? Iya.
Jadi waktu tidurnya itu nggak ada mas. Kurang banget ya. Kurang banget. Nah, dilanjut itu terus habis kuliah itu jam 9-an itu saya cari orang masak, bayar orang masak itu. Terus habis itu kadang ada rapat organisasi. Itu saya menyempatkan rapat organisasi sebentar. Terus waktu jam 3 saya mulai bekerja lagi, terus gitu terus. Jadi nih kerja, kuliah, organisasi ngono wis ra ono lerene. Ya, Mas. Ra ono lerene, mbuh. Ngono ki kanca-kancaku ngirone nggo doping apa piye ngono kok ra tau turun. Iya. Padahal wis ning mripat hawane lelah banget. Ra kuat, Mas. Itu usaha sendiri ya, Mas? Atau ada temennya gitu? Ya, iseng-iseng saya sendiri. Terus usaha sendiri. Iya. Nggak ada minta bantuan yang lain gitu, Mas? Bantuannya ya suruh orang masak itu. Kalau yang masak saya ya otomatis saya tidak bisa mengikuti kuliah. Tujuan utama saya di Semarang kan kuliah. Nah, itu yang paling penting. Setelah itu baru ikut GrabFood tadi ya, Mas? Iya, terus sekarang saya tidak lagi di Es Pisang Ijo. Saya ngambil di driver Shopee Food karena waktunya fleksibel. Tergantung dari saya mau kerja atau enggak. Iya. Habis ini ya saya langsung on beat lagi, Mas. Habis dari sini saya langsung biasanya kerja di daerah Demak. Di waktu Jumat, Sabtu, Minggu kan saya pulang libur. Nah, di Jumat, Sabtu, Minggu saya kerja di Demak. Dari Senin sampai Kamisnya habis kuliah saya kerja di Semarang. Full tuh, Mas. Itu pada saat mendaftarnya gimana itu, Mas? Pas jadi driver Shopee Food. Iya. Daftarnya itu melalui link. Dari rekomendasi dari teman saya sih. Teman saya kan ya dikatakan sudah lama jadi driver. Seniornya ya, Mas. Penghasilannya itu wah nggak main sehari ini. Sudah kecukupan sih, Mas. Itu melalui link, terus saya tanya-tanya sama teman saya, terus didaftarkan itu, terus persyaratannya bisa ngupload SIM, STNK, kartu keluarga. Habis itu udah itu terus ada pos ada tes mengemudi itu loh. Pertanyaan-pertanyaan. Saya ngisi tes dari Shopee-nya itu, Mas. Iya, tapi melalui aplikasi itu. Terus menjawab beberapa pertanyaan. Terus habis itu kan nanti udah diverifikasi. Nanti tunggu panggilan dari pihak mitra Shopee Food. Itu aku nunggu diterimanya itu sekitaran 2 bulanan, Mas. Lama banget, Mas. Lumayan lama ya. Soalnya sekarang kan banyak yang jadi driver Shopee Food. Saya baru kemarin. Itu dalam seminggu bisa berapa kali orderan itu, Mas? Dalam seminggu ya tergantung dari saya sih. Tapi saya dalam 1 minggu itu saya usahakan on terus akun saya. Soalnya ya kan sambil kuliah juga. Dapat tambah-tambahan penghasilan lah biar tidak selalu membebankan orang tua. Hasilnya lumayan ya? Lumayan. Pernah mendapatkan momen lucu nggak nih, Mas, pada saat nganter makanan gitu? Momen lucu pernah sih, Mas. Saya ambil pesanan es teh di penjual es tehnya sendiri. Jadi ini bakul es teh itu ngorder es teh iki sing nuku ki wonge dhewe. Aku ambil saka penjuale tak terkeneng
sing dodol ki mau. Mesen jualannya sendiri. Ah. Terus ada lagi ibu-ibu beli satu batang sapu tok loh, nganter kene waduh pol 30 menitan. Daerah mana itu Mas? Daerah Tembalang, kan aku kan stay-nya kan di daerah Masjid Agung. Iya. Ya nganter ke daerah Tembalang. Lah dari rumah aku ngene lha apa ora ana wong dodol sapu ning daerah Iya. kono. Cuman ngorder satu ya Mas. Iya. Mungkin dari pengalaman yang tidak enak gitu Mas, ada yang pernah nggak bayar gitu nggak Mas? Mesen terus atau pesanan goib gitu Mas? Alhamdulillah selama ini belum pernah ya Mas. Itu kan otomatis ya dari pihak shopnya. Saya mendapatkan sistem COD itu cuma baru beberapa, yang lainnya itu bayar sesuai aplikasi terus. Pernah nggak sih Mas mengalami kesulitan pada saat mengorder gitu, pada saat mengantar makanan? Pernah sih. Waktu nganter makanan itu kan tiba-tiba maps di HP saya error. Wah aku kebingungan itu Mas. Dan akhirnya alhamdulillah saya tahu di lokasi tersebut, daerah tersebut. Dan akhirnya saya tanya-tanya ke tetangga-tetangganya itu atas nama ini, dan alhamdulillah bisa sampai tepat waktu. Dan saya mengkonfirmasi sama customer saya. Saya bilang mohon maaf, tadi ada gangguan, ada map error. Terus customernya ya bilang nggak apa-apa Mas, dimaklumi aja gitu. Dari semua kegiatan nih Mas, yang paling sulit menurut Masnya, dari kuliah terus organisasi terus pekerjaan sampingan? Yang paling sulit, semua sulit sih Mas. Soalnya waktunya waduh Mas, aku jadi driver itu mulai dari jam 7 malam sampai jam 2, ada yang jam 1. Kalau sekiranya uangnya udah cukup buat kebutuhan saya ya jam 12 gitu. Itu yang di driver food itu yang paling sering di order itu biasanya apa Mas? Untuk saat ini itu makanan sih Mas. Belum pernah nganter-nganter barang saya Mas. Biasanya dapat berapaan itu Mas dari nganter-nganter gitu? Dalam sehari atau seminggu atau apa? Ya mungkin semingguan lah, dari total Masnya ngorder seminggu. Kalau dalam seminggu belum tak estimasi. Kalau dalam sehari itu biasanya aku nganter pesanan itu sampai 10, 12, 15 itu. Mentok sampai 18-an, 20 itu saya sudah selesai dan waktunya saya untuk istirahat. Dilanjut besok kan ada aktivitas kuliah. Jadinya saya sempatkan untuk istirahat buat kuliah besoknya. Kan Masnya ngambil di jurusan ekonomi nih. Ya. Pernah nggak tuh nerapin ilmu yang Mas pelajari di pekerjaan Mas? Bisa berguna nggak tuh kira-kira? Ilmu ekonomi. Yeah. Ya berguna sih Mas, ekonomi kan hitung-hitungan ya. Iya. Itu pernah kepake nggak nih Mas? Ya pada saat bekerja gitu. Ya pernah, cara mengatur uang bagaimana, terus uang kebutuhan itu buat apa saja. Soalnya sekarang kan cari uang kan nggak mudah tuh Mas. Iya. Cara mengatur uang itu. Terus dari pengalaman hidup yang Mas dapat ini,
Mungkin yang paling berkesan Dalam segi apa, Mas? ya, semuanya lah yang Yang paling berkesan. di kuliah atau organisasi atau apa? Yang paling berkesan? Ya, Yang paling berkesan itu dari segi pekerjaan ya, Mas. Saya ambilnya itu saya bangga pada diri saya sendiri karena mempunyai penghasilan sendiri dan juga bisa membagi waktu di antara kuliah, terus kegiatan organisasi, dan tentunya di pekerjaan sampingan itu, Mas. Terus pendapat orang tuanya Mas nih dari pekerjaan Mas, dari pendapat orang tua atau teman-teman gitu tentang Masnya yang kuliah terus punya pekerjaan sampingan terus ikut organisasi juga gitu kan. Dari orang tua saya ya, tentunya ya khawatir dengan kesehatan saya, namanya juga orang tua, Mas. Iya. Seharian full tanpa henti gitu. Terus alhamdulillah orang tua saya sekarang bangga dan justru malah mendukung saya karena saya telah bertanggung jawab, tidak pernah melalaikan di saat perkuliahan saya itu. Iya. Tugas utama saya kan Kuliah di Semarang itu. Nah, saya punya tanggung jawab sendiri, saya bisa membagi waktu di kegiatan itu. Apa target kedepannya dari kuliah terus organisasi sama pekerjaan, Mas? Target utama dari kuliah itu tentunya lulus tepat waktu ya, Mas, dengan IPK yang sangat memuaskan. Dan dari organisasi semoga saja tetap solid, lancar dan tetap jaga silaturahim kepada sedulur-sedulur. Dan dari segi pekerjaan ya itu, Mas, menstabilkan penghasilan saya untuk keseharian. Ditabung guys buat kebutuhan lainnya gitu. Mungkin Mas punya tujuan setelah kuliah, mungkin tujuan Masnya setelah tamat mungkin pengen ngembangin usaha apa, ada yang lain lagi gitu? Ya setelah tentunya ya ada sih, Mas. Tapi kan belum kepikiran ya, belum tahu juga, namanya rezeki kan udah ada yang ngatur, Mas. Iya. Jadi masih fokus kuliah ya. Dan sekarang ya saya fokus di pendidikan dulu, sama pekerjaan ini saya fokuskan dulu gitu. Ada nggak nih pesan untuk teman-teman semua yang mungkin sedang berkuliah terus sambil bekerja juga kayak Masnya gitu? Pesan dari teman-teman, utamakan pendidikan kalian. Kalau memang mau cari pekerjaan, benar-benar cari yang fleksibel waktu dan sehingga tidak mengganggu aktivitas pembelajaran. Itu. Dan satu lagi, jangan pernah takut untuk mencoba. Bagaimana harapan Masnya untuk organisasi EMADE ke depannya? Untuk organisasi EMADE itu ya seperti poin tadi, tetap solid, semoga tetap lancar selalu dan
Semoga dan jangan pernah bubar, terus menerus gitu, biar bisa membanggakan warga Demak dan masyarakat Demak di sekitarnya. Seperti itu. Baik, itu dia pemirsa, dari sekian banyak ceritanya, dari pengalaman, terus cerita pada saat kuliah, organisasi, terus pekerjaan sampingan juga, dan harus membagi waktu ya guys. Nah, semoga masnya juga dilancarkan rezekinya, Amin. terus dimudahkan perkuliahannya. Amin. Dari beliau kita bisa belajar bahwa membagi waktu itu sangat penting. Dari saya Qadri Rianto, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.